Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali bersekutu di hadapan Tuhan. Pada saat ini mari kita pergunakan waktu yang ada dengan baik. Kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya percaya sekalipun kita masih ibadah secara online, tapi setiap kita pasti diberkati Tuhan, pasti diurapi oleh Tuhan. Amin. Ketika kita sungguh-sungguh menyembah Dia, Dia akan hadir menjamah kehidupan saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memuji memuliakan namanya, kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini kami boleh bersama-sama berkumpul, bersekutu di hadapan Tuhan. Kami percaya Bapa, firman-Mu ya dan amin. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Kau sungguh-sungguh hadir, Kau menjamah kehidupan kami, Kau membuat kami pribadi yang lebih baik hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami setiap memuji Engkau, setiap kami menyembah Engkau, kami sungguh-sungguh fokus hanya kepada Engkau. Kami tidak memikirkan hal-hal yang lain, tetapi kami sungguh menyatakan hati ini hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di hadirat-Mu kami sungguh-sungguh ingin menyembah Engkau Tuhan. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Katakan, di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengaku
Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya Engkau hadir. Kami percaya Engkau sudah melawat kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, hadirat-Mu memenuhi kehidupan kami senantiasa. Sehingga hati pikiran kami tidak pernah merasakan gelisah, kosong, tetapi senantiasa dipenuhi dengan urapan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu selama-lamanya dalam kehidupan kami. Dan jikalau sebentar kami akan memuji Engkau lebih lagi ya Bapa, biarlah sukacita surgawi ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Sama-sama jemaat Tuhan katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lebih lagi datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Amin. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya. Berlindung padanya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sama-sama dengan saya katakan, datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah oh betapa baiknya bagi berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya. Mari angkat tanganmu saudara, katakan kasih setianya. Oh bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi dengan saya katakan, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Katakan bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
sama-sama kita puji Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Kita angkat satu pujian, Gloria. Mari sama-sama tepuk tangan bagi Allah kita. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Puji Gloria. Gloria.
berikan pujian bagi Allah kita berharga di matamu. Jadikan bejana yang indah, demikian aku dalam tanganmu. Ku sungguh berharga di matamu. Kita pujikan dari bawah. Bagai tanah yang dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah, demikian aku dalam tanganmu. Ku sungguh berharga di jadikan bejana yang indah, demikian aku dalam tanganmu. Katakan ku sungguh berharga, berharga di
Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur ada di minggu yang ketiga di bulan Juni ini dengan seri khotbah cermin. Sebelumnya mari kita siapkan hati, kita berdoa. Bapa, kami saat ini siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan di minggu yang ketiga bulan Juni ini. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu. Kami semua adalah ciptaan-Mu menurut gambar rupa Allah. Kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami sebagai orang-orang percaya yang diubahkan hari demi hari menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan Juni ini dengan seri khotbah cermin, minggu yang pertama disampaikan cermin hati, bagaimana kondisi hati kita yang sesungguhnya. Cermin hati menunjukkan kepada kita, hanya Tuhan yang menyelidiki hati kita. Dia tahu keberadaan hati kita dalam kondisi apapun. Dia peduli dan dia ada di sana buat kita. Dia membalut luka-luka kita, dia memulihkan hati kita sehingga bergembira kembali. Cermin hati memberikan gambaran kepada kita. Dan minggu yang kedua kita belajar firman Tuhan bahwa kita berani bercermin. Berarti kita berani berubah, berani diubahkan, dan berani melakukan kebenaran firman. Dengan strength, kekuatan yang Tuhan sudah berikan, kita bersyukur, dan bahkan kelemahan yang kita miliki. Keterbatasan kita sebagai manusia. Kita tahu di dalam hadirat Tuhan, di dalam kekuatan Allah, maka kita yang lemah menjadi kuat. Untuk itu kita tidak perlu kecil hati atau putus asa ketika kita menyadari ada kelemahan, ada kekurangan, ada keterbatasan. Kita juga belajar berani bercermin, kita melihat ada kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Ketika kita mau mengakuinya, melangkah untuk meraih kesempatan waktu, kesempatan melayani, kesempatan untuk menabur, kesempatan untuk berkorban, dan banyak hal. Kita memakai kesempatan itu untuk memuliakan Tuhan. Dan juga ada threat ancaman dalam kehidupan ini yang membuat kita bisa takut menghadapi hari esok. Mungkin contoh dengan COVID pandemi yang belum selesai. Bahkan ada berita-berita bahwa ada kenaikan dalam hal COVID maupun juga varian yang baru yang bermunculan. Namun kita sebagai orang percaya, tidak ada tempat pelindungan yang lebih aman, yaitu di dalam hadirat Tuhan. Dia tempat pelindungan kita. Gunung batu keselamatan kita, Yesus Kristus Tuhan. Di minggu yang ketiga ini, judul suara pengbalan, yaitu cermin kemuliaan. Sekali lagi, judul suara pengbalan, minggu yang ketiga ini, cermin kemuliaan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di minggu yang ketiga ini, kita mengambil dari teks utama 2 Korintus pasal 3 ayat 18. 2 Korintus pasal 3 ayat 18 di screen. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang, dengan iman percaya sepenuhnya firman Tuhan ini dalam hidup kita. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sekali lagi, kita baca ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sadari sebagai manusia di dalam silsilah perjalanan. Manusia pertama, Adam dan Hawa. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa menurut gambar rupa Allah. Penuh kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup mereka. Zoe kehidupan yang
hembuskan ruah yang diberikan kepada manusia. Sehingga manusia adalah makhluk yang mulia, makhluk yang diciptakan untuk menyembah Sang Pencipta, yaitu Allah Bapa di surga. Kita diciptakan menurut gambar rupa Allah sesuai dengan Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Mari kita baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita bersyukur kita adalah gambaran rupa Allah. Tetapi manusia pertama jatuh di dalam dosa, pelanggaran akan tatanan yang sudah Tuhan berikan. Mereka langgar dan akibatnya fatal, sehingga manusia hilang kemuliaan Allah, jatuh di dalam dosa, hubungan dengan Allah terputus. Kita lihat di Roma pasal 3, Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekali lagi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita lahir dari kandungan, dari keturunan Adam dan Hawa. Dosa dari keturunan ke keturunan ke keturunan, dan terus menerus. Dan semua orang telah berbuat dosa. Kita hilang kemuliaan Allah. Kita lihat di Roma pasal 6 ayat 23. Namun ada kabar baik bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus, karunia keselamatan, Dia berikan cuma-cuma kepada orang yang percaya. Sehingga kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup orang percaya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya, Yesus Kristus adalah Tuhan, kita diselamatkan. Kita lihat di mana kemuliaan Allah, yang kita telah hilang kemuliaan Allah. Namun karena iman percaya pada Yesus Kristus Tuhan, maka kita dipulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Yesus Sang Penebus, Juru Selamat kita, Dia rela mati di atas kayu salib, dan Dia pada hari ketiga Dia bangkit dan menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Dan 40 hari kemudian Dia naik ke surga, Dia mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya turun atas kita semua yang percaya, sehingga kita diubahkan hari demi hari oleh kuasa Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Kita menerima Yesus dengan cuma-cuma, dengan iman percaya. Tapi dalam perjalanan kita mengiring Yesus, hidup kita dikuduskan, disucikan, dibenarkan, dan terus hari-hari kita mengambil keputusan untuk mengiring Yesus. Mengiring Yesus, keputusan kita tidak berbalik ke belakang, tapi kita mengikut Yesus. Kita sangkalkan diri, pikul salib, ikut Yesus setiap hari. Ini adalah keputusan saudara dan saya sebagai orang percaya untuk mengiring Yesus. Kita lihat judul cermin kemuliaan. Siapa yang mencerminkan kemuliaan Allah tersebut? Cermin kemuliaan Allah, yaitu kita yang sudah diubahkan, kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan kita terus berhari diubahkan, mencerminkan kemuliaan Allah. Cermin kemuliaan, kehidupan kita yang awalnya rusak oleh karena dosa, pelanggaran tatanan yang ada. Namun kemuliaan Allah dipulihkan dalam hidup kita, sehingga kita mencerminkan kemuliaan Allah yang luar biasa itu. Hari demi hari, sampai kedatangan Yesus
yang kedua kali. Hidup kita diubahkan, dan kita tubuh kita diubahkan juga menjadi tubuh kemuliaan yang tidak fana. Kita lihat di Kolose pasal 1 ayat 15. Kolose pasal 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah, yaitu Yesus Kristus, yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi kita diubahkan. Cermin itu mencerminkan kemuliaan, karena hidup kita diubahkan menjadi gambar rupa Allah yang nyata, yaitu dalam satu nama, Yesus Kristus pribadi. Hidup kita sebagai orang percaya, tidak ada yang lain kita ingin selain kita ingin menjadi serupa dengan Kristus. Karena Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dia membuka jalan bagi kita, sehingga tabir bait suci terbelah dua, ketika dia mati di kayu salib, menanggung segala kutuk, dosa, maut, sakit penyakit, kelemahan, dia pikul di atas kayu salib. Dia katakan sudah selesai. Kita diubahkan, kita dipulihkan, dibentuk menjadi serupa dengan gambar, yaitu anaknya, yaitu Yesus Kristus pribadi Allah itu sendiri. Kita bersyukur di dalam proses kehidupan ini, kemuliaan Allah lah yang kita rindukan. Hidup kita penuh dengan kemuliaan Allah, sehingga hidup kita juga mencerminkan kemuliaan Allah. Kita adalah cermin kemuliaan Allah yang orang lain melihat Yesus. Mereka melihat kemuliaan Allah, yaitu lewat kehidupan kita yang diubahkan. Dari tutur kata, perbuatan kita, hasil karya tangan yang kita hasilkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maupun pemikiran-pemikiran yang datang dari atas, turun atas kita, hikmat dari Tuhan, hikmat dari surga, turun atas kita, sehingga kita dapat memberkati sesama kita, kita dapat memuliakan nama Tuhan lewat hasil karya kehidupan kita. Dari buah pertobatan, buah pelayanan, dan buah-buah di dalam yang dikaruniakan Tuhan, sehingga kita dapat memberkati sesama kita. Kita lihat di Habakuk pasal 2 ayat 14. Habakuk pasal 2 ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan. Ya, dalam bahasa Inggrisnya pengenalan. Pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air yang menutupi dasar laut. Sungguh indah, sungguh luar biasa, bahwa kita yakin dan percaya bahwa kemuliaan Allah dinyatakan memenuhi seluruh muka bumi ini. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya. Cermin kemuliaan, yaitu diri kita yang diubahkan, hidup kita yang dipenuhi oleh roh yang di dalam kita, sehingga wajah kita, kehidupan kita diubahkan serupa dengan gambarnya. Namun, mengapa sampai saat ini kita tidak mencerminkan kemuliaan Allah itu? Kita tidak menjadi cermin kemuliaan yang Tuhan kehendaki itu. Kita lihat 2 Korintus pasal 4 ayat 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Orang tidak percaya, pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Apakah ilah zaman ini? Keinginan daging,
apa yang menyenangkan, hal yang sementara, kehidupan yang hanya di bumi saja, yang tidak melihat pada hal yang kekal, kepuasan sementara, semua yang dicari manusia pada umumnya, karena dibutakan oleh ilah zaman ini, kenikmatan hidup sementara ini, sehingga mereka tidak melihat Injil keselamatan, yaitu kekal, yaitu di dalam Yesus Kristus, kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Untuk itu, sebagai orang percaya yang kita akui Yesus adalah Tuhan, hidup kita diubahkan olehnya. Kita berani bercermin, kita berani diubahkan, berani melakukan kebenaran firman, sehingga kehidupan kita yang diubahkan adalah cermin kemuliaan Allah. Orang-orang melihat Kristus di dalam diri saudara dan saya lewat kehidupan kita sehari-hari. Sesuatu hal yang rohani, perjumpaan kita dengan Kristus. Orang tidak bisa melihat bagaimana perjumpaan kita dengan Kristus kecuali lewat buah-buah kehidupan kita. Buah roh yang dihasilkan maupun di dalam karunia dalam pelayanan, sehingga kita bisa melayani dengan lebih maksimal lagi dengan sesama kita, keluarga kita, komunitas di mana kita berada. Itu yang Tuhan kehendaki. Seringkali pikiran kita yang sangat sempit karena tidak percaya, sehingga kemuliaan Allah tidak nampak dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi cermin yang butek, yang tidak mencerminkan kemuliaan Allah, tapi cermin yang kotor atau cermin yang tidak jelas. Tapi Tuhan ingin kita adalah cermin kemuliaan yang menyinarkan kemuliaan Tuhan, yaitu Kristus nampak dalam hidup kita. Saya pernah sampaikan di seri akar rohani sejati. Bukan asal-usul kita dari suku mana, dari bangsa mana, ataupun dari latar belakang keluarga apa. Tapi sesungguhnya kita lahir baru, kita ada ciptaan baru, ada dalam keluarga Allah. Karena iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang lama sudah berlalu, caci maki, kesombongan, kepahitan, kebencian, semua yang lalu, manusia lama berlalu. Namun manusia baru, kita adalah ciptaan baru, telah tiba. Kemuliaan Kristus nampak dalam hidup saudara dan saya. Ada sebuah nyanyian, saya suka sekali, saudara bisa melihat kepada wajah sesama kita. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Apa yang kita lihat di wajah saudara kita, apa yang kita lihat di wajah kita, yaitu kemuliaan Kristus. Karena kita mencerminkan kemuliaan itu. Cermin kemuliaan, yaitu Kristus nampak dalam hidup saudara dan saya. Kita tidak anggap enteng, anggap rendah siapapun dalam hidup ini, termasuk diri kita. Kita tidak meremehkan diri kita, tidak meremehkan orang-orang sekitar kita, karena semuanya adalah ciptaan Allah. Oleh kasih anugerah kita yang percaya Yesus Kristus Tuhan, kemuliaan Allah dinyatakan. Hidup kita dipulihkan, diubahkan, sehingga kemuliaan itu begitu jelas, begitu terang. Terangmu sudah datang, bangkitlah, sebab terangmu sudah datang. Itu adalah nubuatan Yesaya, bahwa kedatangan Kristus dalam hidup kita orang percaya. Kemuliaan yang dinyatakan. Dan yang pertama Yesus datang yang pertama kali, yaitu sebagai bayi yang mungil. Namun kedua kali dia datang menjemput kita, yaitu dia sebagai Raja yang membawa kita, yang memerintah. Dia yang mengangkat kita dalam kemuliaannya. Kita lihat di 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu
bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Face to face, wajah ke wajah, intim, dekat dengan Tuhan. Dalam perjalanan kita, seringkali ada terselubung hal yang menyelubungi, sehingga kita dapat melihat dengan jelas kemuliaan Sang Raja. Oleh karena hal yang menutupi ini, Kristus mati di kayu salib membukakan semua penghalang ini, sehingga kita dapat melihat dia wajah dengan wajah, face to face. Orang di zaman perjanjian lama, mereka tidak bisa melihat wajah dengan wajah. Mereka akan mati. Namun kemuliaan yang Musa rindukan, tunjukkan kemuliaan-Mu, Tuhan. Dan Tuhan nyatakan di mana kemuliaan itu yang membungkus perjumpaan Musa dengan Allah. Begitu pula Rasul Paulus yang dahulu adalah Saulus. Dia berjumpa dengan terang itu yang penuh kemuliaan, sehingga Yesus bertanya kepada dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Saulus waktu itu tidak mengerti, sesungguhnya yang dia lakukan begitu keji, dia menganiaya Tuhan. Namun ketika setelah mengalami perjumpaan dengan terang kemuliaan itu, maka kehidupannya diubahkan. Dan Rasul Paulus menjadi rasul yang luar biasa dipakai Tuhan, mencerminkan kemuliaan yang kita baca di teks utama kita untuk minggu ini. Kita kembali ke teks 2 Korintus 3 ayat 18. Surat Rasul Paulus kepada Korintus. Ini adalah Rasul Paulus yang awalnya tidak mengenal Tuhan, yang kehidupannya diselubung, namun oleh kemuliaan Tuhan, sehingga kehidupannya diubahkan. Dia katakan di ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Tidak ada yang berselubung lagi. Segala kelemahan kita, kekurangan kita sudah lenyap di dalam kemuliaan Tuhan. Dia gantikan duka cita kita menjadi sukacita. Ratapan dia ubah menjadi tari-tarian. Kelemahan kita dia ubah Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah Roh. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu Yesus Kristus, dalam kemuliaan yang semakin besar. Karena kehidupan kita ada penyerahan. Kita mau diubahkan, sehingga hidup kita semakin hari berjalan makin kuat menghadap Allah di Sion. Semakin hari dari kasih karunia kepada kasih karunia, dari kemuliaan kepada kemuliaan, semakin hari semakin besar. Dan sungguh indah. Hidup berjalan bersama Tuhan. Dari hari demi hari, terang itu semakin terang. Cermin kemuliaan. Sungguh-sungguh. Orang-orang sekitar kita, dunia ini akan tahu bahwa ada Yesus Kristus yang tinggal dalam hidup kita, yang sudah mengubah hidup kita, yang sudah menyelamatkan kita. Sehingga mereka yang belum mengenal Yesus, mereka juga dapat diselamatkan. Kita bersyukur lewat YouTube channel begitu banyak kesaksian-kesaksian di mana orang-orang yang non-Kristen, dari non-keluarga Kristen, yang mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kemuliaan itu yang dinyatakan, sehingga mereka diubahkan. Mereka menjadi pengikut Yesus, bahkan mereka pemberita Injil yang berani, yang luar biasa, karena selubung itu sudah dibukakan. Dan mereka adalah hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan untuk bersaksi lewat channel-channel bahwa hidup mereka diubahkan, bahkan sekeliling mereka, keluarga mereka melihat, dan mereka juga diselamatkan. Saya juga latar belakang bukan dari keluarga Kristen, namun oleh kasih karunia Allah, di mana pada umur 19, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kehidupan saya sampai sejauh ini, sudah berapa puluh tahun lewat. Saya bersyukur
kemuliaan Tuhan dinyatakan. Hidup saya diubahkan, sehingga dapat mencerminkan kemuliaan yang Tuhan maksudkan. Ini bukan berarti hidup saya sempurna. Bukan berarti hidup kita tidak ada celah, tidak ada salah. Tapi kehidupan kita terus diubahkan, disempurnakan, dikuduskan, dan dimurnikan. Di masa pandemi ini, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, lapar dan haus, semakin dimurnikan. Kita benar-benar diuji, benar-benar lebih lagi keseriusan kita, karakter kita dibentuk. Semakin kita sadari, kita direndahkan, semakin juga kita percaya Tuhan yang akan mengangkat kita. Tuhan menentang orang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita rendahkan hati di tangan Tuhan. Yang kuat, hanya Dia yang bisa mengangkat kita. Kalau 1.000 orang, mereka mau mencoba untuk menarik kita, menjatuhkan kita. Namun kalau Tuhan ada di pihak kita, kita dekat dengan Dia, Dialah pembela kita. Tuhan juga mengutus saudara dan saya sebagai domba di tengah-tengah serigala. Kita tidak mungkin bisa mengalahkan serigala dengan kekuatan kita. Tapi apabila kita dekat dengan Sang Gembala, Yesus Kristus Tuhan, maka gadanya, tongkatnya, menghalau musuh-musuh di depan kita. Ancaman apapun, kematiankah, ketelanjangankah, kekurangankah, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sungguh luar biasa. Saudara terkasih, mari kita buka di teks yang ada di 2 Korintus pasal 3. Teks utama adalah ayat 18, tapi kita akan baca dari ayat pertama. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru, ayat 1. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ingat, tadi di awal teks ayat 18 itu, kita mencerminkan kemuliaan Allah. Kita adalah surat terbuka. Orang-orang melihat perubahan hidup kita. Kristus nyata dalam hidup kita. Cara, gaya, kehidupan kita sehari-hari. Dalam berbisnis, bekerja, melayani, perkataan, perbuatan, semua ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi pada zaman Musa ada 2 loh batu, 10 perintah Allah tertulis dalam loh batu. Tapi yang Tuhan inginkan kita supaya mengalami transformasi, yaitu hati kita diubahkan. Sunat bukan sunat lahiriah, tapi sunat yaitu hati kita. Hati kita yang bengkok dan sebagainya, supaya kita mengalami sebuah pertobatan. Ayat 4. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Saudara terkasih, oleh kasih anugerah, kita mendapat kesempatan yang ada, kekuatan yang ada, semuanya dari Dia. Apa yang kita hadapi kalau kita boleh melewati masa-masa ini? Kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Kita ingatkan diri kita cermin kemuliaan, di mana Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, sehingga kita diubahkan, kita meresponi, dan kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Kalau kita membaca firman Tuhan,
hanya letterlock secara tulisan hurufiah, maka kita bisa memakai ayat-ayat yang ada untuk menghakimi sesama kita. Tetapi kalau Roh Kudus, Roh Allah, Dia mengilhamkan tulisan-tulisan yang ini, menghidupkan kehidupan rohani kita, maka firman ini memerdekakan kita. Roh Kudus berkarya memerdekakan kita. Kita tidak menggunakan ayat untuk menjatuhkan satu dengan yang lain, tapi ayat itu untuk mengubah kehidupan kita. Karena kita mencerminkan kemuliaan Allah. Karena hidup kita diubahkan oleh firman, melalui Roh yang bekerja. Kita lanjut ayat 7. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada lolo batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan, sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Roh Kudus tinggal berkarya bekerja dalam hidup orang percaya yang lapar haus, sungguh-sungguh mau diurapi kuasa kebangkitan Kristus. Roh yang sama bekerja dalam hidup kita. Untuk itu kita berpartner dengan Roh Kudus. Kita tahu tanpa Roh yang memimpin, tanpa Roh yang mengurapi, maka pelayanan kita, semua yang kita lakukan, semuanya hanya sekedar daging, hanya show, hanya sebuah yang dipuji-puji manusia, tapi belum tentu berkenan kepada Tuhan. Tuhan mengejar, melihat kedalaman hati manusia. Hanya Dia yang tahu, dan Dia yang memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh berkenan hidup mencari Dia. Semua kebanggaan kita tidak kita temukan dalam semua apa yang ada. Namun kebanggaan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Kita bermegah. Bukan dari berapa besar pelayanan kita, berapa hebat yang sudah kita lakukan ini dan itu. Karena kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Kita lihat di ayat 9, kita lanjut. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya bagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sekarang yang kita pertanyakan pada diri kita, apakah kita mau menjadi cermin kemuliaan Allah? Apa kita mau menjadi cermin kemuliaan sehingga orang-orang sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita, komunitas yang ada, bahkan dunia melihat Kristus? Cermin kemuliaan itu bersinar begitu terang benderang. Hari demi hari semakin lebih dan lebih dengan kemuliaan yang lebih besar. Karena hidup kita terus diubahkan. Ayat 11. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Kita berani bercermin, berani untuk tampil beda, berani untuk menyatakan kebenaran, berani untuk menunjukkan kasih, berani untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, berani diubahkan. Ayat 13, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Ayat 14, tetapi pikiran mereka, yaitu orang-orang Israel, telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Perjanjian lama adalah sebuah gambaran untuk penggenapan
perjanjian, yaitu Kristus mati di atas kayu salib. Karena manusia tidak ada satupun yang sanggup untuk melakukan hukum Taurat. Tapi Kristus adalah penggenapan dari perjanjian lama. Dengan perjanjian baru, dengan kita sebagai orang percaya, kita mengalami semua janji-janji Bapa. Kita bersyukur, kita hidup di dalam zaman kasih anugerah. Seperti sekarang ini. Kesempatan beritakan Injil, kesempatan orang-orang untuk mengenal Yesus begitu luas terbuka. Dengan zaman teknologi yang ada, ya, kita dapat sebarkan, bagikan, bukan hoax, bukan hal-hal yang viral yang hanya untuk hal-hal yang sementara, makanan ataupun hal-hal yang lucu, bukan. Tapi biarlah Injil keselamatan itu terus disebarkan sampai ke ujung dunia. Tidak ada tempat, tidak ada seorang pun yang tidak pernah mendengar Injil keselamatan. Kita lihat bahwa hanya Kristus yang dapat menyingkapkannya. Ayat 15, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, yaitu orang-orang Israel, ada selubung yang menutupi hati mereka. Bisa saja kita lahir dari keluarga Kristen. Kita sudah lama menjadi orang Kristen. Tapi, kalau ada selubung menutupi hati kita, maka kita tidak dapat melihat dia wajah face to face, wajah dengan wajah. Masih kita lakukan rutinitas kekristenan seagamawi, namun hati kita menjauh. Itu tidak Tuhan kehendaki, karena ada selubung yang menutupi hati mereka. Jangan sampai selubung ini menutupi hati kita, sehingga kita tidak dapat melihat kemuliaan Raja, kemuliaan Kristus yang mengubah hidup kita. Kita ingin menjadi cermin kemuliaan yang Tuhan kehendaki. Cermin kemuliaan akan Sang Raja, Yesus Tuhan yang mulia, baik, sangat baik dan teramat baik bagi seluruh umat manusia. Kita lihat di ayat yang ke-16, ya, nanti sampai puncaknya di ayat 18. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Berarti kuncinya selubung itu yang menutupi hati bisa diambil, yaitu kita berbalik. Tuhan, aku sudah salah jalan. Aku sudah memakai kekuatanku menjalani hidup ini, sehingga saya menempuhnya dengan sendiri, dan saya dengan kekuatan sendiri mengambil keputusan demi keputusan. Tapi sekarang, hari ini, saya mau berbalik kepada Tuhan. Biar ini menjadi pengakuan kita. Aku mau berbalik kepadamu Tuhan. Aku mau berada di dalam jalanmu. Aku mau diubahkan. Firman-Mu adalah terang bagi kakiku, pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Aku mau firman-Mu yang menegur, menasihati, mengubah hidupku, sehingga saya dapat aku menjadi cermin kemuliaan. Ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Luar biasa. Roh Kudus menginsafkan, menuntun kita kepada pertobatan sejati. Roh Kudus membawa kita mengalami perubahan sejati. Yang dahulunya jahat, tapi kita diubahkan menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Yang dulunya mencuri, sekarang tidak mencuri lagi. Yang dahulunya hatinya jahat, hatinya pahit, namun sekarang sudah menjadi manis. Yang dahulunya luka-luka, tapi sekarang sudah dipulihkan, sudah dibersihkan oleh darahnya, di dalam terang firman-Nya, dalam hadirat Tuhan. Sehingga hati kita kuat, utuh, dan penuh di dalam Kristus. Ada kemerdekaan. Ya, sama-sama katakan 3 kali. Ada kemerdekaan. Ada kemerdekaan. Ada kemerdekaan. Disitulah kita dapat mencerminkan kemuliaan Tuhan di ayat 18. Sebagai penutup firman, mari kita baca 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Izinkan Roh Kudus berkarya
ketika kita membaca firman Tuhan yang rutin, maupun mendengarkan khotbah, maupun onsite, maupun dari YouTube channel seperti ini, kita mendengarkan, biarlah jangan hanya menjadi pendengar firman, tapi jadilah pelaku firman Tuhan, sehingga kita berbahagia karena diubah olehnya. Firman seperti 2 Timotius 3:16 diilhamkan oleh Allah sangat bermanfaat, mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kita dalam kebenaran, sehingga hidup kita dapat menjadi cermin kemuliaan Sang Raja. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus menerankan firman-Mu. Engkau sangat amat mengasihi seluruh umat-Mu, ciptaan-Mu, menurut gambar rupa Allah. Namun oleh karena dosa, kami telah hilang kemuliaan Allah. Namun kami bersyukur oleh kasih kuasa Yesus Kristus, sehingga kami mendengar Injil. Kami berjumpa dengan Engkau. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Hidup kami berubah, diubahkan hari demi hari, sehingga kami dapat menjadi cermin kemuliaan Sang Raja. Terima kasih Bapa, Roh Kudus menerankan, tolong umat-Mu supaya kami lebih dari pemenang menghadapi kenyataan kehidupan ini. Hidup kami, perkataan kami, perbuatan kami, supaya menjadi cermin kemuliaan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Bagi yang sakit, tumpangan tangan, kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, saudara sembuh dalam nama Yesus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya ciptaan Tuhan dimateraikan oleh darah Yesus. Kami berdoa juga yang lemah dikuatkan, yang sedih dihibur, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan imannya, supaya sungguh-sungguh melihat pengharapan, kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup saudara-saudara yang terkasih. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari angkat kedua tangan untuk menerima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita, pernyataan Roh Kudus, penghiburan Roh Kudus, membawa kita kepada seluruh kebenaran dari saat ini sampai Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus. Amin.